Kami memerlukan Engkau ya Tuhan dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk semua berkat-Mu yang kami terima sampai hari ini. Kami percaya apapun yang terjadi dalam hidup kami, semua atas izin Tuhan. Semuanya dalam kehendak Tuhan yang terbaik buat kami. Inilah pujian penyembahan kami kepadamu Tuhan. Biarlah menjadi satu persembahan yang indah, yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, tiba saatnya kami untuk belajar akan firman-Mu. Kami mohon urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Baik hamba yang berbicara maupun semua jemaat-Mu dapat lawatan dari Tuhan. Berfirmanlah kepada kami pagi hari ini Tuhan. Kami siap untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Tadi pujian dari kaum Bapa, satu lagu yang indah. Meskipun tidak ada kata Tuhan, berarti itu bisa juga kepada istri-istri di sini. Meskipun dunia bergoncang, matahari tidak bersinar, kasih-Mu istri tetap bertahan. Haleluya. Biarlah ini juga menjadi satu pengakuan ya buat bapak-bapak. Meskipun perekonomian tidak begitu lancar, meskipun ada persoalan, ada pencobaan di dalam rumah tangga, kasih-Mu bapak-bapak tetap bertahan. Amin. Puji Tuhan. Tadi pujian lebih dari nafasku. Lagu ini mengingatkan saya berapa tahun yang lalu, 14 tahun. 13 tahun yang lalu, lagu ini lagu pengiring ketika kami masuk dalam altar pernikahan. Karena kami merasa bahwa kami memerlukan Bapa untuk memegang tangan kami. Berdua. Sampai seumur hidup kami berjalan bersama dengan Tuhan. Dan puji Tuhan, lagu ini mengingatkan saya beberapa belas tahun yang lalu. Dan sampai saat ini Tuhan masih bersama dengan kami. Puji Tuhan. Kita akan langsung buka Alkitab kita. Saya ambil judul pada pagi hari ini, ketika kita merasa sedih. Kita buka di dalam Matius pasal yang ke-26. Ketika kita merasa sedih, Bapak Ibu pernah mengalami kesedihan? Pasti pernah. Kita buka Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-38. Matius 26 ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-38. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Satu peristiwa sebelum Yesus mati di kayu salib, sebelum Yesus ditangkap, Yesus bersama murid-muridnya pergi ke sebuah taman yang bernama Getsemani. Dan setelah sampai di Getsemani itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kamu tinggal aja di sini, aku mau berdoa." Dia cuma mengajak 3 orang. Petrus, Yakobus, dan Yohanes bersama dengan dia. Dan ketika mereka masuk ke taman Getsemani itu, Yesus berkata kepada Petrus, Yakobus dan Yohanes ayat yang ke-38, "Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya." Kalau kita mengalami yang kesedihan, Yesus pun pernah mengalami kesedihan itu. Bahkan dikatakan seperti mau mati rasanya. Bapak Ibu pernah merasakan hal yang sama?
Kesedihan yang melanda sampai-sampai seperti yang mau mati. Yesus pernah mengalami itu. Kalau Bapak Ibu sedih itu penyebabnya kira apa sih? Kehilangan orang yang dicintai mungkin? Kekecewaan kah? Kegagalan kah? Peristiwa yang menyakitkan yang menimpa kita, yang kita alami. Satu keadaan yang tidak seperti yang kita bayangkan, yang kita harapkan, yang kita inginkan. Mengalami kesedihan. Yesus pun pernah mengalaminya. Dan biasanya kalau Bapak Ibu sedih ngapain? Menangis, jerit-jeritan, menyendiri, melamun, gak mau ngelakuin apa-apa. Yang biasanya suka main HP jadi gak bersemangat lagi. Yang biasanya suka masak gak bersemangat lagi. Yang biasanya suka melakukan hobi apapun gak mau lagi. Maunya menangis, ngelamun, merenung. Dan akhirnya keluar air mata, cirembai. Tapi kalau itu dibiarkan, itu lama-lama negatifnya, berpikir negatif, kemudian menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, bahkan menyalahkan Tuhan. Kemudian pada akhirnya kalau itu dibiarkan berlarut akan menyakiti diri sendiri, bahkan sampai bunuh diri. Kesedihan seperti mau mati rasanya. Tuhan Yesus sedih karena apa sih? Tuhan Yesus sedih karena apa? Bahkan seperti mau mati rasanya. Tuhan Yesus itu sedih karena dia tahu dia akan dihianati oleh muridnya yang bernama Yudas Iskariot. Yesus sedih karena nantinya dia akan dijual oleh Yudas Iskariot sebanyak 30 keping perak. Dia sedih karena dia akan disangkal oleh Petrus. Dia tidak diakui oleh Petrus, padahal Petrus ini selama ini suka kemana-mana mengikuti Yesus. Bahkan dia berkata, kalau orang lain meninggalkan engkau, aku tetap mengikut engkau. Tapi Yesus berkata, sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Yesus tahu semua itu. Bahkan dia akan memikul semua dosa manusia. Dan ketika dosanya dia tanggung itu, Bapa tidak mau lagi melihat kepada Yesus. Bapa meninggalkan Yesus dan itu membuat Yesus merasa sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Ketika Adam dan Hawa, dia memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Mereka diusir Taman Eden. Itulah kematian, mati rohani, mati putus hubungan antara manusia dengan Allah. Dan itu yang Yesus rasakan, seperti mau mati rasanya. Putusnya hubungan dia dengan Bapa. Seperti mau mati rasanya. Kalau kita sedih, suka menyendiri, menangis. Tapi apa yang Tuhan Yesus lakukan ketika dia merasa sedih? Dikatakan, tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Yesus berkata kepada Petrus, Yakobus dan Yohanes katanya, tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Yesus tidak meminta semua muridnya untuk bersama dengan dia, untuk berjaga-jaga bersama dia. Yesus hanya minta 3 orang, Petrus, Yakobus dan Yohanes. Kamu tinggal di sini, berjaga-jagalah dengan aku. Jadi ketika Yesus merasa sedih, dia meminta orang-orang, meminta murid-muridnya untuk berjaga-jaga dengan dia. Yesus pun ikut berjaga-jaga. Bagaimana caranya Yesus berjaga-jaga ketika Yesus sedang sedih? Yang pertama ayat yang ke-39. Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Berjaga-jaga ketika Yesus sedang sedih. Yang pertama adalah dia
berdoa. Dia sujud dan berdoa. Dia berdoa dengan penuh kerendahan hati. Karena dia tahu doa memberikan dia kekuatan. Doa memberikan Yesus penghiburan yang dari Allah. Ketika sedang sedih, berdoalah kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Tuhan, aku sedang sedih. Berdoa dengan penuh kerendahan hati. Berdoalah kepada Tuhan. Naikkan doamu, naikkan permohonanmu kepada Tuhan. Apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, sampaikanlah itu kepada Tuhan. Tuhan memang mengetahui jauh lebih dalam dari apa yang kita pikirkan. Dari hati kita. Tetapi Dia ingin kita mengutarakan langsung kepada Dia. Naikkanlah doamu kepada Tuhan ketika kita sedang mengalami kesedihan itu. Yang kedua, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti apa yang ku kehendaki, melainkan seperti apa yang kau kehendaki. Yang kedua, berjaga-jaga ketika kita sedang sedih adalah meyakini bahwa kehendak Allah adalah yang terbaik. Dikatakan, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Yesus meyakini bahwa semua kehendak Allah adalah yang terbaik buat dia. Dengan kata lain, jangan pernah kita memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Jangan pernah kita menuntut Allah untuk menjawab doa kita sesuai dengan caranya kita. Firman Tuhan berkata memang Tuhan mendengar setiap doa kita. Tuhan menjawab setiap doa kita. Tapi Alkitab tidak pernah berjanji bahwa Dia berkewajiban untuk menjawab doa kita sesuai dengan caranya kita. Karena Dia punya 1001 macam cara untuk menolong kita. Yakinilah bahwa semua kehendak Tuhan adalah yang terbaik buat kita. Saya pernah membaca sebuah kesaksian. Saya pernah bagikan ini saya lupa di ibu-ibu apa di pemuda remaja atau di hari sore. Ada seorang remaja, dia kuliah di Jakarta. Seorang anak rantau dari luar kota. Dia ada jadwal pagi, kuliah pagi. Dia siap-siap. Rencana dia sehabis kuliah dia mau ambil uang di ATM. Dia pakai jaket, dia ambil tas, dia siapkan uang 3.000 buat ongkos bis kota. Masukin ke kantong jaketnya. Dia siap, dia keluar dari kos-kosannya dia, menuju jalan raya untuk menaik bis kota. Karena semalam habis hujan, dia berjalan di pinggir, tiba-tiba ada mobil lewat. Kenalah genangan air menciprat bajunya dia. Basah jaketnya, celananya, sepatunya. Dia lihat, aduh, pulang saja. Ya pulang kembali, dia ganti baju. Gak mungkin kuliah dengan pakai baju basah. Dia pulang kembali ke kosnya, dia ganti baju, dia ganti sepatu, dia kembali lagi berangkat. Buru-buru karena takut terlambat. Dia keluar dari kos, menuju jalan raya. Dia berdoa, Tuhan jangan sampai aku terlambat. Tolong datangkan bis kota secepatnya. Ketika sampai di jalan raya, datanglah bis kota. Menuju ke arah kampusnya. Dia naik, pas belum selalu penuh, dapat tempat duduk di paling belakang. Duduk dia berkata, puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Dia gak terlambat. Dia mulai naik. Tiba-tiba dia lihat kondekturnya. Angkos. Di depan dia sudah mulai lihat. Di depan belakang dia melihat. Dia masuk kantong. Dia baru ingat. Uangnya, ongkosnya ada di jaket yang basah dan dia lupa ambil. Dia berdoa, Tuhan tolonglah aku gak punya ongkos, gak ada lagi uang. Dia coba cari lihat di dompet. Dia hitung uang receh. Dia 500,
500, ada 1000. Enggak, 1.500. Dia buka 1.500. Dia butuh uang 3.000. Dia berdoa lagi, Tuhan, uang saya kurang. Cuma 1.500, saya butuh 3.000 Tuhan. Tolonglah saya. Kemudian carilah. Dia korek-korek tempat pensilnya, dia korek-korek tasnya, dia cari kantong celana, kantong baju, nggak ada. Dia cari di kantong-kantong kecil tasnya, dan ada uang koin, dia ambil. Tuhan tolong biar cukup ini uang, dia ambil lagi. Dia hitung, ada 100, ada 200, dia hitung, 2.200, kurang 800 lagi. Aduh Tuhan, ini 800 lagi kurang. Dari mana saya dapat uang 800 dalam bis kota? Apa harus ngamen, nyanyi? Kemudian dia berdoa lagi, Tuhan tolonglah, jangan sampai dipermalukan ini. Udah terus mulai mendekat. Tiba-tiba dia teringat. Dalam persekutuan di kampus, seorang kakak kelasnya, kakak tingkatnya bersaksi. Ketika dia kekurangan uang dalam bis kota, dia lihat-lihat kolong, ada uang 5.000. Ya mungkin saja Tuhan menolong saya dengan cara seperti itu. Dia lihat-lihat kolong, nggak ada uang. Ya ada sampah. Dia lihat kolong lagi, nggak ada uangnya. Dia berdoa lagi, Tuhan tolonglah saya perlu uang 800 rupiah buat bayar ongkos bis kota. Dia teringat lagi, pendetanya di gereja pernah bersaksi. Waktu dia kekurangan uang di dalam sebuah bis, tiba-tiba ada seorang, Pak Pendeta lagi apa kabar? Ngobrol-ngobrol, dibayarinlah ongkosnya. Puji Tuhan. Mungkin Tuhan menolong saya dengan cara seperti itu. Dilihat kanan, dilihat kiri, nggak ada yang kena. Dia sampai lihat depannya, nggak ada juga yang kena. Sebegitu banyak orang dalam bis kota, nggak ada satupun yang dia kena. Dia berdoa lagi, Tuhan tolonglah. Kemudian dia mulai berpikir caranya. Oh mungkin bisa. Ketika bis kota sampai depan kampus, dia kasih uang langsung lari gitu. Tuhan tolonglah kebut nih bis kota supaya sampai persis kondektur depan saya, bis kota persis depan kampus. Tapi Tuhan nggak jawab doa itu. Kondekturnya sudah di depan dia, nagih ongkos, padahal kampusnya belum nyampe. Akhirnya dia berkata, Tuhan terserahlah apa yang mau terjadi, terjadilah. Dia kasih ongkosnya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Kondekturnya dia terima uang recehnya, langsung masuk kantong. Tanpa dihitung. Si anak muda sampai melongo. Ternyata itu cara Tuhan menolong dia. Yang tidak pernah dia pikirkan. Yang tidak pernah timbul dalam pikiran dia. Tuhan tolong dia. Seolah-olah pada saat sebelum itu, soal Tuhan diam tidak menjawab doanya. Tapi Tuhan menjawab doanya tepat pada waktunya. Dengan caranya dia yang tidak pernah terpikirkan oleh dia. Jadilah seperti kehendak Tuhan. Bukan apa yang kita inginkan. Bukan apa yang aku mau. Bukan apa yang aku kehendaki. Tapi biarlah jadi seperti yang Tuhan kehendaki. Tuhan tidak berkewajiban menjawab doa kita sesuai dengan caranya kita. Tapi yang pasti Tuhan menjawab doa kita dengan caranya dia tepat pada waktunya. Ketika kita berdoa, sedang sedih kita berdoa, katakan jadilah seperti yang Tuhan kehendaki, bukan seperti yang aku kehendaki. Yang pertama, doa mendatangkan penghiburan dari Allah, kekuatan dari Allah. Yang kedua, meyakini bahwa kehendak Allah ya yang terbaik buat kita. Yang ketiga, ayat yang ke-40. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya
murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah." Ketika ia sedang sedih, ketika Yesus sedang sedih, ketika Yesus mengalami pergumulan yang berat, dia berdoa kepada Allah. Dia meyakini bahwa kehendak Allah yang terbaik buat dia. Dia menginginkan Yakobus, Petrus, Yohanes juga berdoa bersama-sama dengan dia. Tapi ketika dia kembali ke murid-muridnya itu, mereka malah ngorok. Mereka malah tidur. Kalau kita jadi Yesus seperti apa? Marah, kamu disuruh berdoa malah tidur. Apa kecewa? Yang ketiga, berjaga-jaga dengan tidak kecewa dengan keadaan. Yesus bisa saja kecewa dengan murid-muridnya, tapi dia tidak mau melakukan itu. Berjaga-jaga ketika merasa sedih, tidak kecewa dengan keadaan. Tidak menyalahkan orang lain, tidak menyalahkan keadaan di sekitar kita, juga tidak menyalahkan Tuhan. Apapun yang terjadi, kehendak Allah yang terbaik buat dia, tidak kecewa dengan keadaan. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Ketika Yesus berdoa, murid-muridnya tidur. Yesus berdoa dan di saat itulah, kalau di dalam kitab Lukas dikatakan malaikat datang untuk memberi dia kekuatan. Kekuatan datang, penghiburan datang kepada Yesus ketika dia sedang berdoa. Bukan ketika dia sedang tidur. Penghiburan datang, kekuatan datang ketika Yesus sedang berdoa dengan penuh kerendahan hati kepada Bapa. Tetapi ketika murid-murid sedang tidur, ketika pencobaan datang, Petrus dia kalah. Ketika Yesus sudah ditangkap, ada seorang perempuan anak kecil berkata kepada Petrus, "Kamu kan muridnya Yesus." Petrus, bukan aku. Ada lagi orang lain, "Kamu kan muridnya Yesus." Bukan. 3 kali. Kenapa? Karena dia tidak berjaga-jaga dan tidak berdoa. Sehingga ketika pencobaan datang, dia jatuh. Yohanes berkata, "Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan." Yang keempat, ayat yang ke-45. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi, Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Yang keempat, ketika kita sedang merasa sedih, kemudian sudah berdoa, sudah meyakini bahwa kehendak Allah yang terbaik buat kita, kemudian tidak pernah kecewa dengan keadaan. Dan yang keempat, jangan larut dalam kesedihan, bangkitlah. Yesus berkata, "Bangunlah, marilah kita pergi, Dia yang menyerahkan aku sedekat." Dia gak larut dalam kesedihan, dia gak sedih terus. Tapi dia bangun, ayo kita bangun. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat, dia sudah siap menerima apapun yang harus dia terima. Kalau Bapak Ibu merasa sedih, jangan berlarut-larut lama-lama teuing ulah sedih teh. Ulah lila teuing sedih teh. Jangan lama, jangan larut dalam kesedihan, tapi bangkitlah, bangunlah, hadapi apa yang harus dihadapi. Lakukan apa yang harus dilakukan. Dan percayalah, Tuhan tetap bersama dengan kita. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Jangan larut dalam kesedihan, tetapi bangkit dan bangunlah. Tuhan tetap bersama dengan kita. Menghadapi peristiwa yang menyakitkan, menghadapi kesedihan yang kita alami. Bangkitlah, tidak larut dalam kesedihan. Bagaimana dengan doa kita selama ini? Apakah doa kita sudah doa yang penuh dengan kerendahan hati?
Apakah doa kita sudah meyakini bahwa kehendak Allah yang pasti baik buat kita? Atau kita masih tetap menuntut Tuhan, tolonglah aku dengan cara yang seperti ini. Apakah kita masih terpengaruh dengan keadaan sekeliling kita yang buruk mungkin, yang gak sesuai dengan kita yang inginkan mungkin? Ataukah kita masih tak percaya bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita adalah seizin dari Tuhan. Semua dalam kendalinya Tuhan. Semua dalam genggaman tangannya Tuhan. Ketika sedang sedih, yang pertama apa Bapak Ibu? Berdoa. Berjaga-jaga dengan berdoa. Yang kedua apa? Meyakini bahwa kehendak Allah yang terbaik buat kita. Tidak pernah menuntut untuk melakukan apa yang kita kehendaki. Yang ketiga apa? Tidak kecewa dengan keadaan. Yang keempat, jangan larut dalam kesedihan. Bangkitlah, bangunlah, hadapi apa yang harus kita hadapi. Rasul Paulus pun pernah menghadapi hal yang sama. Kita buka 2 Korintus 1 ayat yang ke-9. 2 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-9. Sama-sama kita baca. 2, 3. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang mati. Rasul Paulus pernah mengalami satu keadaan yang seolah-olah telah dijatuhi hukuman mati, seperti yang mau mati. Dia memberitakan Injil di Asia Kecil, bukan hanya disiksa dengan mulut, dengan ucapan, tapi juga dengan siksaan, dengan cambukan. Dan dia berkata seolah-olah telah dijatuhi hukuman mati. Bisa saja secara manusia dia udah stoplah, gak usah penginjilan, gak usah menginjil lagi, gak usah memberitakan Injil lagi. Tapi yang dia lakukan katakan, supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri. Semua yang terjadi, mungkin itu kesedihan, kegagalan, kekecewaan, mungkin itu hal yang tidak kita inginkan. Dikatakan supaya kita jangan menaruh kepercayaan pada diri kita sendiri bahwa kita mampu, bahwa kita bisa. Tapi semuanya hanya kepada Allah kita percaya. Allah yang bisa membangkitkan orang-orang mati, Dia juga bisa menyelesaikan setiap persoalan kita, menyelesaikan setiap pergumulan kita, setiap beban kita. Kita mau serah dalam tangan Allah yang berkuasa. Dia empunya hidup kita. Supaya ketika kita bisa melalui kesedihan itu, supaya ketika kita bisa melalui persoalan itu, kita bisa menyaksikan kepada orang-orang, Tuhan menolong saya. Seperti Rasul Paulus pun menyaksikan itu semua, sehingga kita bisa membacanya dan membacanya dan menyaksikan bahwa Allah sungguh adalah Allah yang benar, bahwa sungguh Allah menolong Rasul Paulus juga menolong kita. Semua kesedihan yang kita alami, semua persoalan yang kita alami mengajar kita untuk menaruh kepercayaan kita hanya kepada Allah saja. Bukan kepada kemampuan otak kita yang kecil ini, bukan kepada kebisaan kita, tapi kepada Allah yang berkuasa, Allah yang luar biasa. Kita buka dalam Nahum pasal yang pertama. Nahum 1 ayat yang ke-7. Nahum 1 ayat 7 sama-sama kita baca. 2, 3. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Ketika kita sedang susah, sedang sedih, datanglah kepada Tuhan. Percayalah Tuhan itu Tuhan yang baik. Ia tempat pengungsian kita. Ia mengenal kita, orang-orang yang berlindung kepada Dia. Dia tidak akan pernah mengecewakan kita. Datanglah kepada Tuhan melalui doa dan permohonan kita kepada Dia. Mazmur 147. Mazmur 147 ayat yang ketiga. Sama-sama kita baca, 2, 3. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka.
Dia tahu kalau kita sedang mengalami kesedihan. Dan dia menyembuhkan kesedihan kita. Dia menghibur kita. Dia memberikan kita kekuatan. Bahkan membalut luka hati kita. Mazmur 30 ayat yang ke 11. 12. Kalau di Alkitab 12, kalau di HP 11. Sama-sama dibaca. 2, 3. Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kau bungku telah kau buka. Pinggangku kau ikat dengan sukacita. Kita yang sedih, kita yang meratap dengan air mata. Tuhan ubahkan itu menjadi sukacita. Menjadi orang yang menari, menjadi orang yang bersukacita. Ayat yang terakhir, Yesaya pasal yang ke-51. Yesaya pasal yang ke-51 ayat yang ketiga. Sama-sama dibaca. 2, 3. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti taman Eden dan padang belantaranya seperti taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyari. Ketika kita merasa sedih, Tuhan menghibur kita. Tuhan menghibur kita dengan cara Dia yang ajaib. Dan Dia sanggup untuk memberikan kita sukacita, kegirangan. Dia sanggup mengubahkan duka cita kita menjadi sukacita. Bahkan Dia sanggup mengubahkan padang gurun yang kita hadapi, yang kita alami menjadi seperti taman Eden. Taman yang indah, taman yang penuh dengan sukacita. Dia sanggup mengubahkan hidup kita dari yang penuh dengan kekeringan, dari penuh dengan kelimpahan Tuhan. Tuhan sanggup mengubahkan kutuk menjadi berkat. Tuhan sanggup mengubahkan apa yang buruk di pemandangan kita menjadi suatu berkat yang indah buat kita. Ketika kita merasa sedih, berjaga-jagalah dengan berdoa, dengan meyakini bahwa kehendak Tuhan itu yang terbaik buat kita. Dengan tidak pernah kecewa dengan keadaan. Dan yang terakhir, terhadap Bapak Ibu, bangkitlah, jangan larut dalam kesedihan. Bangunlah, hadapi apa yang harus kita hadapi bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.